Perkenankan di pagi yang indah ini, saya menyapa setiap Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sangat senang sekali bisa berjumpa kembali lewat surga, yaitu suara gembala. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, betapa kami berterima kasih kepada Tuhan. Semalaman telah berlalu, kami boleh menikmati tidur dengan baik. Dan di pagi yang indah ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Itu sebabnya kami ingin membuka hati, menerima renungan pagi yang disampaikan oleh Gembala. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu keistimewaan. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 berkata demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara, ada sebuah pertemuan besar, yaitu pertemuan setiap kepala-kepala sekolah dari sekolah dasar. Nah, saudaraku yang kekasih, Kepala Kanwil Dikbud ikut serta di dalam pertemuan tersebut. Dan Kepala Kanwil ini bertanya kepada semua yang hadir, apa keistimewaan agama yang saudara yakini? Nah, saudara, pesertanya adalah para kepala sekolah seluruh kota itu. Nah, seorang kepala sekolah Kristen lalu berdiri dan berseru dengan suara nyaring, mengatakan ayat mas yang tadi saya bacakan kepada saudara. Nah, saudaraku, ketika dengan lantang dia membaca ayat tersebut, dan memang sudah hafal ya saudara-saudara, lalu orang berpikir, wah ini orang fanatik bener ini, kayaknya agama dia sendiri aja yang benar. Tetapi saudaraku, kepala sekolah yang berkata lantang tadi tidak takut. Bahkan dia merasa mati pun saya nggak takut. Karena itu adalah kebenaran yang harus disampaikan supaya orang mengerti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang olehnya manusia terima kecuali keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata Kepala Kanwil Dikbud itu, saudara-saudara, malah memuji jawaban daripada kepala sekolah tadi. Dia mengatakan, Bapak benar-benar mengimani agama Bapak. Itu sebabnya saya salut sekali dengan Bapak. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen percaya bahwa keselamatan ada di semua keyakinan. Oh, mereka mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Itu adalah pepatah yang sering dikutip. Sebetulnya tidak demikian halnya, saudara. Oleh nama Yesus itulah Petrus dan Yohanes ditangkap dan diadili. Padahal Petrus baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya sejak lahir dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak lagi berbicara atas nama Yesus. Namun mereka menjawab dengan berani bahwa mereka mau lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Mereka bersama teman-temannya pun berdoa dan justru semakin berani memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih,
Sama seperti para rasul dan kepala sekolah tadi, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Namun saudara, karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus berani bersaksi, berani berkata bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun juga, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudaraku, itulah kasih karunia Allah yang harus kita beritakan kepada setiap orang, supaya mereka yang belum mengenal Yesus, mereka mendengar keselamatan di dalam Yesus, mereka membuka hati percaya, dan mereka diselamatkan. Nah saudaraku yang kekasih, oleh belas kasihan Allah, kita bisa percaya kepadanya, dan hidup kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu sama sekali bukan oleh karena jasa maupun perbuatan baik kita. Silakan baca Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi kita diharapkan tidak berdiam diri. Kita perlu memberitakan firman-Nya tentu dengan hikmat, juga dengan tetap bersikap hormat kepada penganut keyakinan yang berbeda. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Keistimewaan kekristenan adalah keselamatan yang diberikan hanya oleh Yesus Kristus. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, betapa kami diteladani oleh kepala sekolah yang tidak takut ketika ditanya apa keistimewaan agama saudara. Dia mengatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ajar kami dengan berani mengatakan kalimat yang sama kepada setiap orang, tetapi harus dengan hormat dan sikap menghormati keyakinan orang lain. Tetapi kami tidak takut mengatakan kebenaran itu. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami dengan berani bersaksi kepada orang yang belum diselamatkan. Karena orang-orang sedang mencari, apa itu jalan keselamatan? Siapa itu jalan keselamatan? Di mana itu jalan keselamatan? Ternyata keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dia pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Ajar kami memberitakan ini firman, supaya setiap orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka diterangi oleh terang Allah, lalu mereka diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa untuk renungan di pagi ini yang menggugah kami, supaya kami boleh tetap bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sertai kami dalam segala perkara, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi keselamatan orang lain. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudaraku, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.